Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitria. Saya dari kelas 11 Farmasi B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pelayanan farmasi. Yang pertama ada tipe manajemen. Manajemen adalah manajemen farmasi yang ditetapkan di apotek. Sekecil apapun apotek, sistem manajemen apotek tersebut setidaknya terdiri atas beberapa tipe. Yang pertama, manajemen keuangan, manajemen pembelian, manajemen penjualan, manajemen persediaan barang, manajemen pemasukan, manajemen khusus. Selanjutnya ada administrasi apotek. Administrasi merupakan proses pencatatan seluruh kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh perusahaan atau apotek. Administrasi yang biasa dilakukan apotek meliputi administrasi pembukuan, administrasi penjualan, administrasi pergudangan, administrasi pembelian, administrasi kepegawaian. Selanjutnya ada kewajiban apotek. Kewajiban apotek ada dua, yaitu pajak. Pajak adalah kewajiban setiap warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaannya atau penghasilannya kepada negara menurut peraturan atau perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kedua, ada pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Pajak penghasilan adalah pajak atas gaji atau imbalan jasa dan keuntungan lainnya. Selanjutnya ada evaluasi mutu dan pelayanan. Mengevaluasi mutu pelayanan adalah tingkat kepuasan konsumen, dimensi, waktu lama pelayanan, dan prosedur tetap tujuannya untuk menjamin mutu pelayanan sesuai dengan standar yang telah diterapkan. Selanjutnya ada pengelolaan apotek. Pengelolaan apotek adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh seorang apoteker. Pengelola apotek dalam rangka tugas dan fungsi apotek yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Pengelolaan apotek meliputi bidang pelayanan kefarmasian, bidang material, bidang administrasi dan keuangan, bidang ketenagaan, bidang lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi apotek. Selanjutnya ada pelayanan apotek. Pelayanan apotek ada berbagai macam. Apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. Pelayanan resep sepenuhnya tanggung jawab apoteker pengelola apotek. Apoteker tidak boleh mengganti obat generik yang tertulis dalam resep dengan obat paten. Jika pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis dalam resep, apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan obat yang terjangkau. Apoteker dilarang menyalurkan barang atau menjual jasa yang tidak ada hubungannya dengan fungsi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, yang berhak meracik resep adalah apoteker dan asisten apoteker di bawah pengawasan apotekernya. Apotek dibuka mulai jam 8 sampai jam 9. Apotek dapat ditutup pada hari-hari libur dan hari-hari keagamaan. Selanjutnya materi organisasi. Menurut tokoh-tokoh pengertian organisasi, menurut tokoh Mone, bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, suatu pola hubungan yang mencapai tujuan itu menurut tokoh Stoner 1989. 3. Kesatuan sosial dikoordinasikan secara sadar dan tercapai tujuannya, yaitu Robbins 2002. Unsur organisasi manusia kerjasama, tujuan bersama, peralatan, dan lingkungan. Selanjutnya ada sasaran dan tujuan pengorganisasian. Sasaran pengorganisasian adalah diperolehnya suatu organisasi yang efektif untuk melaksanakan proses manajemen, sedangkan tujuan pengorganisasian terselenggaranya proses manajemen untuk memperoleh hasil secara efektif dan efisien. Fungsi pengorganisasian yaitu pengorganisasian merupakan kegiatan membagi-bagi kerja dan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang hasilnya adalah organisasi. Pengorganisasian memiliki beberapa fungsi, yaitu mengatur kerja dan kerjasama secara efektif, mencegah dan mengurangi keselamatan kerja, mencegah dan mengurangi kesimpulan kerja, mencegah dan mengurangi kesulitan kerja, membuat pedoman atau standar kerja. Prinsip organisasi. Prinsip yaitu tujuan yang jelas. Yang pertama tujuan yang jelas, yang kedua
ada pembagian kerja atau tugas, yang ketiga pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, yang keempat hierarki, yang kelima kesatuan, yang keenam pertanggungjawaban. Selanjutnya ada bagian organisasi. Bagian yang pertama bagian horizontal. Bagian horizontal dengan tingkat jabatannya ditulis ke samping, contohnya seperti ini namanya bagian horizontal. Selanjutnya ada bagian vertikal. Bagian vertikal itu menulisnya ke bawah seperti ini contohnya. Selanjutnya ada bagian piramid. Piramid itu seperti ini gambar piramid. Selanjutnya ada bagian melingkar, itu seperti ini. Maaf tidak jelas gambarnya. Selanjutnya materi TTK atau yang disebut dengan tenaga teknis kefarmasian. Tugas dan kewajiban melayani pembelian obat bebas dan resep, menyusun buku defekta setiap hari, melakukan pembuatan sediaan obat, mencatat dan membuat laporan keluar masuk obat-obat tertentu, menyusun resep menurut nomor urut dan tanggal, memelihara kebersihan ruang peracikan dan lemari obat, menyusun, memeriksa dan mencatat obat apabila guna terpisah dari ruang peracikan. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab pelayanan kefarmasian atas kebenaran segala tugas yang diselesaikan, berwenang untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan petunjuk dan instruksi. Selanjutnya ada uraian kerja kepala tata usaha. Tugas dan kewajiban mengkoordinasi dan mengawasi dinas kerja bawahan, membuat laporan harian dinas luar, membuat laporan bulanan, membuat laporan tahunan, tutup buku, surat menyurat. Berwenang untuk melaksanakan kegiatan administrasi sesuai dengan petunjuk dan instruksi. Bertanggung jawab kepada apa? Selanjutnya ada uraian kasir. Tugas dan kewajiban mencatat penerimaan uang setelah dihitung, mencatat pengeluaran uang, menyetor dan mengambil uang. Bertanggung jawab kepada apa? Atas kebenaran jumlah uang yang dipercaya kepadanya. Berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk. Selanjutnya ada materi berpenampilan. Citra yang terpancar dari diri seseorang itu sendiri. Penerapan penampilan diri. Yang pertama, penampilan menarik. Hal yang dapat diperhatikan, sikap dan pembawaan, ekspresi wajah dan bahasa tubuh berbicara. Selanjutnya ada faktor dalam melakukan penampilan yang baik. Keterampilan dalam menyelenggarakan busana yang nyaman, keluasan dalam bertata krama, menjaga kesehatan dan higienis. Manfaat berpenampilan diri yang baik, menunjukkan kepribadian positif kepada pelanggan, menumbuhkan rasa percaya diri seseorang, membuat seseorang lain yang melihatnya menjadi terpikat, meningkatkan kepuasan beserta kepercayaan pelanggan. Upaya berpenampilan menarik, yang pertama sikap, yang kedua cara berbicara, yang ketiga cara mendengarkan, yang keempat kesehatan, yang kelima kebersihan dan kerapian. Selanjutnya ada materi komunikasi. Komunikasi adalah hal fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya sebagai pribadi dan partisipasi sosial, perubahan sikap dan perilaku. Bentuk komunikasi: penampilan diri yang baik, perkataan dan tindakan yang sesuai, penggunaan panggilan yang baik, jujur dalam ucapan dan tindakan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.